Jadi gini, pada saat Anda melakukan satu riset gitu ya, Anda harus ketemu yang namanya objek penelitian gitu ya. Objek penelitian itu adalah rumusan ya. Kamu ingin mencari isu dari penelitian ini gitu. Isunya apa? Ya. Jadi kalau misalnya isunya itu eh terlampau luas gitu ya, terlampau luas. Sebenarnya oke deh, bisa nyambung gitu ya, bahwa sekarang isu lingkungan itu seperti yang Anda sudah tuliskan gitu ya. Kemudian Grab itu sudah melakukan beberapa hal gitu ya. Tetapi Anda harus lihat bagaimana bagaimana saat ini Grab itu jalannya bisnis setelah mendukung itu tuh seperti apa. Atau misalnya Anda bisa melihat bahwa orang-orang yang menggunakan Grab, apakah aware dengan Grab yang seperti itu? Ternyata kok orang nggak aware, saya pun nggak aware gitu ya, bahwa Grab mendukung hal ini. Ini kan dari tulisan-tulisan yang sebenarnya orang seperti konsumen seperti saya nggak ngerti gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, itu kan berarti harus dilakukan, itu ada gap gitu ya, antara sesuatu yang sudah ada gitu ya, misalnya sudah di istilahnya si Grab itu sudah menyatakan itu, tetapi bagi konsumen kayaknya enggak deh, kayaknya gue nggak ngerti deh itu apa. Berarti kan ada gap. Nah, kalau ada gap, berarti kan itu ada masalah di situ. Nah, bisa lah gitu ya, istilahnya permasalahan itu diangkat di dalam penelitian ini. Jadi kalau misalnya yang tadi sudah dituliskan atau dijelaskan, itu belum kelihatan permasalahannya. Jadi masalah yang akan diangkat itu apa? Gitu loh. Itu satu gitu ya. Kemudian kalau misalnya bisa juga gitu ya. Tadi kan ada gap permasalahan. Jadi permasalahan itu bisa saja Anda mencari variabel apa sih yang akan Anda bahas gitu ya. Misalnya, kenapa sih kok orang nggak aware tentang uh, Grab yang memang peduli dengan lingkungan gitu ya. Nah, Anda cari penelitiannya. Awareness itu sebenarnya apa saja sih yang mendukung, apa faktor-faktor yang mendukung awareness itu apa saja? Anda bisa cari dari penelitian terdahulu. Ya. Atau Anda mau buatkan ini nanti sebagai wawancara, penelitian yang paling apa istilahnya mencari sesuatu yang dalam gitu ya. Jadi Anda bandingkan gitu ya. Strategi dari yang sudah dilakukan oleh si Grab gitu ya, bisa saja gitu ya. Kemudian misalnya iklan kampanyenya gitu ya. Kampanyenya itu sebenarnya bagi beberapa orang itu orang ngerti nggak sih, melakukan nggak sih, paham nggak sih gitu loh. Nah itu bisa seperti itu. Jadi pada saat melakukan penelitian gitu ya, Anda harus ketemu objeknya dulu. Objek penelitian itu adalah isu dari penelitian itu sendiri, ya. Jadi Anda bisa, jadi objek penelitian itu sebenarnya apa ya? Jadi kayak kondisi, kondisi yang menerangkan suatu situasi dari yang akan Anda teliti, gitu loh. Isunya apa? Jadi jangan terlampau jauh gitu ya. Ini belum kelihatan nih, ya. Ini informasi yang ini ya yang Anda temukan di beberapa apa artikel dari berita itu sebenarnya hanya mendukung cerita bahwa Grab ini mendukung gitu ya, mendukung tentang apa ini mendukung tentang keberlanjutan. Lalu apa yang mau Anda teliti gitu loh. Coba jelaskan dulu. Yang Anda ingin teliti itu apa? Apakah konsumen paham ataukah hmm, apa nih gitu loh. Permasalahannya ada di mana? Kalau misalnya mau bicara tentang permasalahan tadi mengenai isu lingkungan, kemudian Grab sudah mengambil itu, berarti kan udah selesai permasalahannya, nggak ada yang perlu dibahas. Iya nggak? Nah, berarti kan harus ada nih permasalahan. Grab sudah melakukan ini, lalu apa yang mau kamu teliti? Gitu loh. Coba, gitu ya. Jadi belum belum apa? Belum ada nih ya, belum ketemu nih, ya. Ronald, Agustina, Eva, dan Mezara, ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan lagi, ya. Oke?
Bu. Oke, Makasih, Bu. Bu. Makasih, Baik, Bu. Bu. Makasih, Bu. Oke, yuk. Arum, Iya, Arum, Ibu. Adilia, Alivia, Arum, Nisrina. Nah, ini ya, tentang green packaging pada skincare lokal. Oke. Dari judulnya sih sebenarnya kamu ingin meneliti mengenai produk skincare ya. Produk skincare, objek penelitiannya itu harusnya di sini sudah mulai masuk ke permasalahan gitu ya. Jadi kamu meneliti tentang Avoskin ya, kalau nggak salah ya. Iya, salah Avoskin, satunya, Bu. nah Avoskin, oke. Fokus aja gitu ya. Maksud saya gini, apakah kamu eh punya data? Kalau misalnya tadi kamu itu hanya salah satunya si Avoskin, kamu kan ingin meneliti tentang green packaging. Berarti kamu sudah mengetahui data-data bahwa beberapa kosmetik menggunakan apa namanya kemasan green itu tadi ya. Lalu ini apa nih sebenarnya nih yang ingin kamu teliti nih gitu loh. Green packagingnya ini maksudnya bagaimana gitu loh. Kamu ingin meneliti tentang apa? Ya, izin menjawab, Ibu. Jadi Hmm. kita ingin lebih mengetahui untuk konsep green packaging itu sebetulnya yang sudah atau yang mulai diterapkan oleh perusahaan itu seperti apa? Dari mulai segi apa namanya bahan bakunya, bahan kemasannya, terus bagaimana cara mereka mensosialisasikannya sampai ke masyarakat dan itu pengaruhnya terhadap penjualan perusahaan, Ibu. Jadi kamu ingin meneliti apa nih? Maksudnya jadi kayak cuma mendata aja gitu ya, bahwa si green packaging yang sudah dilakukan oleh apa namanya perusahaan itu seperti apa gitu aja atau apa? Itu Sebentar, kan Ibu. kayak hanya data saja gitu kan. Anda menuliskan apa yang sudah dilakukan oleh apa namanya perusahaan menanyakan tentang itu gitu ya. Tetapi masalahnya ada di mana? Permasalahan yang mau diangkat itu apa? Jadi pada saat Anda melakukan penelitian gitu ya, itu harus ada permasalahannya terlebih dahulu. Nah, permasalahannya ini apa? Izin Bu Domi menambahkan dari Mm-mm, Kak Arum tadi, mungkin itu mm-mm, kita sebenarnya fokusnya itu kepada awareness-nya perusahaan dalam penggunaan oke, green packaging itu seperti apa Bu. oke, Jadi nanti ya, kita mm-mm, bisa mungkin bentuknya memang data Bu, data mm-mm, perusahaan-perusahaan mana yang memang sudah gencar melakukan atau mempraktekkan green packaging ini dan mengkampanyekan green product. Seperti itu sih Bu, kurang lebihnya. mm, tunggu. Berarti kamu nantinya akan bertanya kepada perusahaan gitu ya, beberapa perusahaan besar gitu ya, yang menanyakan mengenai ini loh, apakah memang produk ini menggunakan green green packaging gitu atau bagaimana? Jadi objek penelitian kamu permasalahannya ada di mana gitu loh. Hanya sekedar misalnya dia sudah aware gitu ya. Dia sudah aware dan dia sudah melakukan green sudah menggunakan green green packaging itu tadi. Lalu apa? eh, yang seperti yang dijelaskan Kak Arum tadi, Bu, Mm-mm. untuk melihat gimana sih pengaruhnya dari marketing green packaging ini dengan penjualannya. Apakah memang itu penjualan ya tidak kenapa-kenapa gitu. Maksudnya tidak terjadi penurunan sales atau
atau penurunan penurunan profit seperti itu, Bu. Atau justru malah meningkat, Bu, seperti itu. Oke, bisa. Berarti gini. Berarti nanti akan lakukan dengan cara kualitatif ya? Itu nanti masih akan Kualitatif. didiskusikan sih, Bu. Oke, berarti kan gini, kalau misalnya kamu tadi ingin bertanya, apakah ini akan berdampak terhadap penjualan gitu ya? Berarti sebenarnya ya, karena yang mengetahui mengenai penjualan itu adalah si orang dalam kan, gitu kan? Orang yang mengetahui mengenai strategi green product itu sendiri. Ya, apalagi kamu di sini mengatakan bahwa strategi positioning green product yang tepat agar dapat meningkatkan persepsi konsumen terhadap produk tersebut. Berarti kamu akan bertanya kepada perusahaan skincare yang sudah kamu ketahui dia melakukan melakukan kegiatan green marketing ini, khususnya untuk yang packaging, gitu ya. Apakah dari strategi yang mereka lakukan gitu ya, bagaimana dampaknya terhadap dampaknya terhadap penjualan konsumen, penjualan gitu ya. Berarti gitu kali ya. Iya, Bu. Berarti harus wawancara loh ini, ya. Wawancara dan cari orang yang tepat nih buat membahas ini, ya, bisa menjawab pertanyaan kamu. Ya, kecuali kalau ini bisa dijadikan kuantitatif gitu ya. Jadi kamu ingin mencari pengaruh, ya, berbeda gitu ya. Jadi kamu ingin melihat pengaruh gitu ya. Orang bagaimana sih pengaruhnya terhadap misalnya awareness itu tadi, misalnya ngomongin awareness. Orang nggak sih sama kemasan yang udah diganti nih, atau kemasan si kosmetik ini ternyata sudah berbeda gitu ya. Istilahnya yang memang kemasannya green gitu ya. Ngomongin kampanye gitu ya. Apakah orang aware gitu ya? Atau kamu bukan masalah aware, ngomongin tentang pembelian gitu ya. Atau pembelian berulang. Atau orang jadi semakin loyal gitu ya. Nah, loyal itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa? Ya. Jadi itu bisa diukur gitu ya dengan cara kuantitatif nanti. Gitu loh. Nah, sebenarnya dari tulisan kamu ini sudah sudah ketemu sih. Saya udah ketemu sudah paham gitu ya. Tujuan kamu tuh mau kemana. Cuman di sini problemnya tuh belum kamu tuliskan gitu loh. Ya, sebenarnya sudah ada di draft, tapi kamu kurang menjelaskan bahwa problemnya itu ada di mana. Ya, yang kamu ingin tahu itu tadi sebenarnya kenapa sih kok orang gini? Apakah bisa saja ada dua ya? Apakah si green product gitu ya, green kemasan gitu ya, green packaging itu akan mempengaruhi penjualan? Berarti kamu nanti arahnya itu bisa saja ke kualitatif ya. Atau sebenarnya kamu ingin melihat nih green purchase intention ini ya. Jadi apakah orang akan melakukan pembelian karena gitu ya, karena adanya green kemasan itu tadi, seperti itu. Ya, nih harapannya green packaging. Nah ini sebenarnya gimana ya? Kamu belum kelar nih, belum selesai nih. Kamu mau menuliskan sesuatu, harusnya udah langsung ada problem statement-nya di sini. Ya, ini masih kayak apa ya? Masih cutting-cutting dari beberapa artikel aja sih yang saya lihat. Gitu nih, kayak masih nanggung gitu loh. Nih, ya, Iya, Bu. paham nggak maksud saya tadi? Hmm? Ibu izin bertanya. Ya. Kalau misalnya kayak tadi metode Ibu bilang bisa kuantitatif, itu berarti ada metode khusus yang terkait loyalitas pembeli terhadap perusahaan gitu ya, Bu? Maksudnya gimana? Kalau nggak salah tadi Ibu sempat menyebutkan bahwa sebenarnya bisa kuantitatif, cuman eh, melalui apa sih ngomongnya tadi ya? Melalui apakah ada
pembelian berulang atau apakah karena dia green packaging lalu jadi bisa meningkatkan sales, itu berarti maksudnya metode kuantitatif ini saya masih belum nangkep sih Bu. Ya, nanti segera diinikan ya. Maksudnya, jadi gini loh, maksud saya gini, isunya sendiri masih belum jelas gitu loh. Yang saya tegaskan adalah isunya tuh belum jelas, ya. Jadi pada saat kamu membuat latar belakang, jadi kamu akan kelihatan nih nanti, kalau misalnya kamu ingin bertanya lebih dalam, permasalahannya ingin mengetahui lebih dalam, ini bagaimana sih, kenapa sih kok ini terjadi gitu ya. Maka kamu nanti akan masuk ke dalam penelitian yang namanya penelitian kualitatif, gitu loh. Tetapi pada saat melakukan perumusan masalah, kemudian yang ingin kamu tanya, apakah gitu ya, apakah green packaging itu tadi itu akan mempengaruhi pembelian saya gitu ya? Apakah akan mempengaruhi pembelian si Avoskin misalnya? Apakah akan mempengaruhi awareness gitu ya? Maka di situ biasanya dia akan melakukan penelitian dengan cara kuantitatif. Kamu akan melakukan penelitian dengan cara pakai statistik gitu loh. Tetapi kalau misalnya yang ingin kamu tanya itu adalah bagaimananya kamu ingin mencari tahu gitu ya. Nah, itu pakai kualitatif gitu loh. Itu sih. Ya. Jadi isunya ini masih belum jelas, masih bisa dua-duanya gitu loh. Ya, kamu mau meneliti tentang apa nih yang ingin kamu gali gitu loh. Ya. Oke. Siap Bu, terima kasih. Ntar kami Ya. diskusi kembali. Oke. Kemudian Cherry. Ini kenapa balik lagi ke sini sih, bingung saya. Oke, coba. Oke. Cherry ini kelompoknya siapa ya? Cherry, Naomi, Yusuf, Abdul. Ada nggak orangnya? Ada Ibu. Ada Nah, Bu. ini ingin meneliti apa nih, Cherry? Kita mau lebih ke kayak identifikasi apa sih sebenarnya challenge-nya kalau kita menetapkan GSCM ini di rumah sakit, Bu, khususnya di bagian admission billing. Oke, ingin mengadopsi praktek green supply chain. Di rumah sakit yang sudah ada, yang ingin kamu teliti, itu sudah melakukan kegiatan ini belum? Justru belum tahu gitu ya? Mas Cherry bisa bantu jawab. Kebetulan kita pakai rumah sakit dia. Oke, gimana? Aku bantu jawab, kayaknya orangnya mungkin lagi sibuk. Aku bantu jawab sepengetahuan aku ya, Bu ya. Jadi kalau berdasarkan diskusi kita kemarin sih, dia belum terlalu menggunakan ini, jadi masih banyak yang paperwork based gitu, Bu. Oke. Nah, sedangkan kalau di Green Supply Chain Management ini salah satunya adalah kan apa sih namanya kayak automatic sistem gitu kan, Bu. Jadi kayak kita mengurangi dari segi papernya, kita mengurangi penggunaan papernya. Tapi juga ternyata kan kalau misalnya mengurangi itu ada dampak juga kan, kayak berarti kan harus ada peningkatan IT-nya kan, Bu. Support IT-nya harus kuat, terus juga nanti kayak apa namanya menjelaskan akan ada proses teaching gitu ke karyawan yang dimana itu sebenarnya kalau menurut kami sih bukan hal yang simpel ya atau smooth gitu. Oke, gini, berarti sebenarnya kamu ingin ngecek gitu ya, apakah di satu rumah sakit ini dia sudah melakukan kegiatan Green Supply Chain Management gitu ya? Yang pertama ya itu. Oke, berarti sebenarnya kamu harusnya bikin latar belakang mengenai rumah sakit itu sendiri, ya. Jadi ada permasalahan apa? Misalnya rumah sakit ini sudah bagus, tapi diketahui ada beberapa hal yang apa? Misalnya itu tadi, misalnya ini kan, misal ya saya nggak tahu, apakah kurang efisien gitu ya, ataukah ternyata kayak misalnya nih,
yang ada hubungannya misalnya terlalu banyak kertas untuk tagihan, invoice terlalu apa ya, masih yang menumpuk segala macam seperti itu. Mungkin saya nggak tahu permasalahan seperti apa ya di rumah sakit ya, tetapi bayangan saya seperti itu gitu ya. Sehingga padahal misalnya di dalam rumah sakit ini sudah menerapkan mengenai green gitu ya. Nah, kamu ingin ngecek gitu ya, apakah si rumah sakit yang kamu ingin teliti ini itu sudah melakukan kegiatan green supply chain management. Berarti nanti kamu akan confirm gitu ya. Jadi Ya. kamu punya konsep dari green supply chain itu sendiri gitu ya. Kemudian nanti akan list beberapa pertanyaan dari konsep tersebut. Kemudian kamu akan tes ke rumah sakit ini ya. Jadi kamu akan apa ya, kayak ngecek gitu ya, melakukan wawancara kepada pihak rumah sakit gitu ya nantinya gitu ya. Akan melakukan wawancara ke pihak rumah sakit, kemudian mereka akan apa ya istilahnya melakukan mereka akan menjawab gitu ya, sehingga kamu akan kayak cross check gitu ya, apakah mereka sudah melakukan atau belum gitu ya, sehingga nanti kalau ternyata mereka belum, nanti kamu ada apa namanya, ada masukan gitu ya, seperti itu, bahwa praktek yang benar, green supply chain management yang benar itu seperti apa. Nah, itu sarannya kamu. Saya udah kebayang sih ini gitu loh. Tetapi untuk di latar belakang ini, kamu harus menjelaskan permasalahan dari rumah sakit yang ingin kamu teliti itu tadi. Ya, ini masih kurang nih, karena ini masih bicara tentang konsepnya aja. Belum kelihatan permasalahannya itu apa. Ya, apakah ini nih misalnya tantangan utama bahwa di rumah sakit itu gitu ya, memang terjadi ini gitu ya, kompleksitas operasional, ketidakpastian kebijakan, kebutuhan. Nah, itu yang terjadikah yang di rumah sakit atau bagaimana gitu loh. Ya, Ya, Bu. gimana kelompoknya Cherry? Paham, Bu. Nanti kita Ya, revisi. paham ya. Jadi Ya. mungkin problemnya itu apakah gitu ya, bukan apakah, bagaimana gitu ya, bagaimana green supply chain management itu diterapkan pada gitu ya rumah sakit ini gitu ya, seperti itu. Ataukah ternyata mereka sudah melakukan gitu ya, kamu ingin mengecek gitu ya, apakah memang benar gitu loh ya, seperti itu. Nah, ini permasalahannya sebenarnya udah ada, cuman belum clear nih ya, apakah memang ini nih ya tantangan utama atau permasalahan dari si rumah sakit yang kamu mau teliti itu tadi. Ini nih, ya. Ya. Berarti lebih detail lagi ya Bu soal itunya ya Bu, Iya, permasalahannya. kamu ingin, betul. Kan kamu ingin melakukan apa ya? Tujuannya adalah nanti tujuan penelitian kamu ingin ngecek kan, dia sudah benar nggak sih melakukan green supply chain management-nya, kan gitu kan tujuan kamu kan? Ya betul Bu. Atau bagaimana? Ya kan? Jadi yang kamu lihat mungkin ini masih berantakan sih, tapi kenapa nih gitu ya? Katanya udah melakukan ini. Saya pengen ngecek deh konsepnya begini. Yang sudah dilakukan oleh perusahaan begitu nggak gitu ya? Sesuai dengan konsep yang gue punya nggak gitu kan? Ibaratnya gitu kan? Iya nggak? Atau ada yang lain? Silakan. Begitu, Bu. Halo? Halo, Bu. Halo? Ya. Ya, halo. Mm-mm. Iya, kayak gitu yang tadi saya bilang itu tadi. Iya, Bu. Oke, Nanti kita cross check. oke, ada tambahan? Belum? Belum sih, Bu, Oke, dari kami. ya. Oke, saya lanjut. Dia. Iya, Bu. Oke, dia. Sebentar. Ini dia. Tentang kosmetik ramah lingkungan. Ini tadi sama ya? Kurang lebih hampir sama sih, Bu. Cuma kalau di sini kan Mm-mm. karena aku kebetulan di untuk brand Wardah juga, jadi eh, Mm-mm. aku coba bikin project ini gitu. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya kan tentang skintific ya.
Skintific yang apa? Dia mau mastiin Avoskin. iya sorry, Aposkin. Nah, kalau di Wardahnya sendiri, sebenarnya untuk packagingnya sendiri kan dia memang sudah sesuai ya sama standarnya peraturan pemerintah segala macamnya. Cuma di sini aku pengen buat sesuatu yang baru dari packagingnya, di mana dia ya itu tadi gitu, karena ada kesadaran ya sudah banyak gitu dari masyarakat kesadaran akan ramah lingkungan ini, makanya dari kemasannya eh, coba di repackage gitu Bu. Dari sebelumnya mungkin belum apa ya, masih kita dari bahan bakunya belum ramah lingkungan. Nah, ini coba kita cari nih kira-kira bahan apa sih yang bagus gitu. Jadi walaupun ramah lingkungan tidak mempengaruhi dari kualitas maupun dari packagingnya gitu, kualitas produknya maupun dari packaging gitu sih Bu. Nah, apa masalahnya yang mau kamu angkat ini? Bagaimana mengembangkan? Berarti Iya, kamu mau buat baru produk ini, atau gimana? lebih ke ini sih Bu, apa ya? Ya itu tadi repackage gitu. Jadi dari kemasan-kemasan yang apa? Yang belum, kan ada beberapa produk nih ya Bu. Nah, itu kan belum Mm-mm. ya istilahnya belum semuanya merata yang ramah lingkungan gitu. Misalnya contohnya simpelnya untuk packaging kayak lipstick gitu kan, itu masih ada beberapa item yang belum semuanya gitu. Nah, ini aku coba buat apa ide inovasi buat ganti packagingnya gitu. Terus Enggak, ini nanti kamu melakukan penelitiannya apa? Bikin produk baru berarti. oh enggak, lebih ke nanti dampaknya, dampak dari repackage ini sih Bu gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang dampaknya, berarti si Wardah ini sudah melakukan kegiatan pengembangan ini. Atau Sudah, gimana? sudah. Mm-mm. Gimana? Iya sudah Bu. Cuma kan kalau misalnya dari apa respon atau dari apa beberapa masyarakat kan ada yang mereka nggak begitu aware ya, maksudnya nggak untuk memperhatikan dari packaging segala macam. Nah, di sini aku mau coba buat kayak apa namanya, apa yang tahu nih respon masyarakat kalau misalnya dari packaging yang sudah ada gitu, itu Mm. seperti apa. Hanya ingin mengetahui respons masyarakat. Tujuannya apa? Berarti sebenarnya gini loh. Permasalahan yang muncul itu apa gitu loh. Ini kan kalau misalnya dibilang ini problem, ini bukan problem gitu loh. Problem itu adalah kayak masalah yang terjadi di dalam Wardah itu sendiri, itu seperti apa gitu loh. Di dalam perusahaan itu gimana. Seperti misalnya tadi kamu udah membahas tentang Wardah. Wardah sekarang melakukan repackaging gitu ya. Repackaging kemasan baru gitu ya. Dengan konsep yang ramah lingkungan itu tadi ya. Apakah pada saat mereka melakukan repackaging gitu ya, bagaimana nih pandangan si konsumen gitu ya? Iya, betul. Mungkin saja permasalahannya adalah di mana si siapa konsumen Wardah biasanya nggak terlalu peduli dengan hal itu karena mereka sudah apa ya sudah percaya sekali dengan Wardah sehingga tidak peduli dengan apakah itu dilakukan apa itu green atau tidak, mereka nggak peduli gitu ya. Nah, sedangkan kamu ingin mengatakan bahwa ini loh, ini saya ingin ngecek bahwa ini loh, ini benar-benar green gitu loh. Nah, apakah berarti kan permasalahannya itu muncul di situ gitu ya, bahwa nanti kamu akan ngecek mengenai awareness-nya. Nah, kamu bisa lihat apakah dari green produk gitu ya, tapi nanti barangnya sama lagi sama yang tadi ya, terlalu sama gitu loh, nggak ada kebaruannya. Saya jadi bingung nih. Jangan ngomongin tentang awareness deh. Banyak hal sebenarnya. Pada saat kamu mau ngecek tentang konsumen gitu ya, bukan hanya tentang awareness aja. Ataukah mungkin bisa melihat bahwa apakah orang akan loyal gitu ya. Karena Wardah ini kan termasuk termasuk produk yang cukup lama kan ya. Iya nggak dia? Iya, betul, Bu. Jadi kalau mungkin misalnya si Avoskin tadi bicara tentang awareness gitu ya,
kamu nggak ngomongin tentang awareness lagi, tetapi bicara tentang loyalitas gitu ya. Kamu bicara tentang loyalty. Orang akan tetap loyal nggak dengan perubahan, misalnya perubahan dari packaging yang tadi, yang green tadi gitu loh. Orang tetap seneng nggak sama Wardah kalau misalnya mereka melakukan beberapa perubahan. Saya nggak tahu dampaknya apa. Apakah nanti misalnya ya, gue nggak ngerti. Yang tadinya langsung misalnya muka jadi halus gitu ya, sekarang karena green jadi bertahap gitu ya, nggak langsung cepet. Misal ya. Atau misalnya dari sisi komposisi ingredient si kosmetik yang tadinya apa misalnya terlalu mengandung apa gitu lebih cepat, nah sekarang enggak. Nah saya nggak ngerti tuh. Kan ketakutan-ketakutan itu dalam arti keraguan ya, bukan ketakutan, kayak keraguan itu kan pasti ada bagi konsumen yang mengetahui bahwa wah dia green, wah nanti gimana nih, nanti berubah, nanti ini, nanti itu gitu loh. Nah berarti kan kamu bisa ngecek dari sisi loyalitas gitu kan. Nah itu bisa tuh. Paham nggak? Jadi itu kan ada gap tuh di situ karena adanya perubahan itu tadi. Iya, Paham betul, nggak Bu. maksudku? Oh iya, paham, Ya. paham. Jadi gapnya itu kelihatan gitu loh. Jadi bukan hanya membahas mengenai bagaimana mengembangkan, ini sudah dilakukan gitu loh. Nggak perlu lo tanya lagi bagaimana membuat, nggak usah gitu kan. Nah, kamu ingin mengetahui Halo, Bu. Halo, izin tidak terdengar suara Ibu Dominita. Bu, keputus, Bu. tes-tes. Iya, Bu. Iya, sorry, internetnya error tiba-tiba. Yang kelompok dia, kemudian ini tadi siapa ya? Kok nggak ada namanya lagi? Dia Dwi, oke. Ini tentang hotel nih, Green Product Amenity. Ini juga menarik nih. Dwi ada, Dwi, Dwi, halo Arin, Bu. Linda, Ya, Sodikin. Nah ini ingin membahas apa nih? jadi sebenarnya di sini tentang kalau topik besarnya Bu, penggunaan green product ya Bu pada amenities di hotel. Tapi Oke. untuk yang ingin diteliti itu sebenarnya kita punya dua opsi Bu. Yang pertama adalah minat beli pada consumer behavior. Medianya itu di booking.com Bu, di mana yang di booking.com ini sudah ada filter travel sustainability, yang mana sebenarnya itu udah ada implementasinya Bu. Terus yang kedua itu tentang pengurangan plastik itu Bu. Gitu. Oke, berarti yang kamu ingin teliti apanya? Apakah si booking.com-nya dengan tulisan travel sustainability itu mempengaruhi pembelian gitu ya akan hotel gitu atau bagaimana?
Yang mau kita lihat dari minat belinya di booking.com Bu, dengan berapa banyak orang-orang yang mensortir travel Mm-mm. sustainability ini Bu. Gitu. Nah, oke. Berarti cara taunya gimana ya nanti ya? Sebenarnya aku udah ada narasumbernya Bu, tapi kita bisa di .com-nya nanti ya, ke ya Bu. booking.com-nya berarti. Iya, benar. Jadi Berarti paling ini yang